Suamiku menghinaku sebagai benalu, melemparkan surat cerai ke wajahku lalu memeluk selingkuhannya. Ibu mertuaku tertawa puas dan berkata, memang pantas kamu dicampakkan. Aku hanya tersenyum sinis. Besok, jangan harap kalian akan memohon padaku. Aku masih ingat dengan jelas sore itu. Setiap kali aku memejamkan mata, semua suara, tatapan, dan setiap kata pedas masih terngiang seolah baru saja terjadi. Itulah hari di mana 8 tahun pernikahanku terkubur hanya dengan selembar kertas tipis, sebuah pelukan palsu, dan tawa menghina dari orang-orang yang pernah menjadi keluargaku. Begitu pintu ruang tamu terbuka, aku melihat suamiku, Bima, duduk di sofa. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan riasan tebal. Wanita itu mengenakan gaun ketat, tangannya melingkar di lengan Bima seolah menegaskan posisinya. Di sofa seberang, ibu mertuaku dengan santai menyesap tehnya, matanya penuh kemenangan. Suasana di rumah itu begitu dingin hingga membuatku sesak napas. Baru saja aku meletakkan tasku, Bima dengan dingin mengambil setumpuk kertas dari meja dan melemparkannya ke arahku. Kertas itu melayang dan jatuh di lantai, tepat di depan ujung sepatuku. Dia menatapku dengan tatapan asing. Tanda tangani. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Surat cerai. Pada saat itu, hatiku sakit, tetapi tidak lagi terkejut. Selama hampir setahun terakhir, aku sudah merasakan jarak di antara kami semakin lebar. Dia sering pulang larut malam, ponselnya selalu terkunci dengan kata sandi, perjalanan dinas yang anehnya semakin panjang, dan aroma parfum asing di kemejanya sudah menjelaskan segalanya. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan adalah harapan. Aku pernah berpikir, jika aku berusaha sedikit lagi, bersabar sedikit lagi, keluarga ini akan kembali seperti semula. Ternyata, satu-satunya orang yang masih berusaha mempertahankan pernikahan ini hanyalah aku. Bima tersenyum sinis. Kenapa masih berdiri di situ? Bukankah kamu selalu bilang mencintaiku? Sekarang tanda tangani untuk membebaskan kita berdua. Wanita di sampingnya dengan manja menyandarkan kepala di bahunya, dan tersenyum penuh kemenangan. Aku menatapnya. Dia adalah sekretaris yang beberapa bulan lalu tak sengaja kutemui di kantor. Saat itu, aku masih menyalahkan diriku sendiri karena curiga. Sekarang semuanya sudah jelas. Ibu mertuaku meletakkan cangkir tehnya dengan keras di meja. Anakku benar. Perempuan sepertimu hanya tahu bagaimana menempel pada suami. Tanpa dia, kamu mau hidup dari apa? Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menyeringai. Pantas saja dicampakkan. Seluruh ruangan dipenuhi tawa. Tawa itu seperti sayatan pisau yang mengiris harga diriku, yang telah kujaga selama bertahun-tahun. Bima melipat tangan di depan dada. Coba kamu pikir, sejak kita menikah, apa yang sudah kamu lakukan? Seharian hanya makan dan menghabiskan uangku. Tanpa aku, kamu hanyalah seorang benalu. Aku terdiam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena aku sedang mencoba menjaga sisa ketenanganku. Ada kebenaran yang tidak perlu dijelaskan. Ada orang-orang yang sebanyak apapun kita bicara, mereka tidak akan mau mendengar. Ibu mertuaku melanjutkan, dari dulu aku sudah menentang pernikahan ini. Anakku begitu hebat, tapi malah menikahi perempuan sepertimu. Syukurlah sekarang dia sadar. Dia menoleh ke wanita muda itu, tenang saja, mulai sekarang menantu di rumah ini hanya kamu seorang. Wanita itu tersenyum manis. Terima kasih, Tante. Aku melihat pemandangan itu dan hatiku tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ternyata ketika rasa sakit sudah melampaui batas, seseorang tidak akan ingin menangis lagi. Aku perlahan meletakkan surat itu di atas meja. Kamu benar-benar ingin cerai? Bima mengangguk seketika. Ya. Tanpa ragu, tanpa sedikit pun rasa bersalah, aku menatap lurus ke matanya. Jadi, wanita ini alasannya. Dia menggenggam tangan wanita itu. Benar, setidaknya dia tahu cara membuatku bahagia, tidak sepertimu. Ucapan itu membuat ibu mertuaku tertawa terbahak-bahak. Lihat kan? Dia muda, cantik, dan tahu diri. Sedangkan kamu, hanya bisa memasang muka masam seperti itu. Aku menunduk menatap cincin kawin di jariku. Cincin ini pernah dipasangkan Bima di jariku pada hari pernikahan kami. Hari itu, dia berjanji akan melindungiku seumur hidup. Hari itu, ibu mertuaku menggenggam tanganku dan berkata mulai saat itu dia akan menganggapku seperti anak perempuannya sendiri. Sayang sekali,
Janji terkadang lebih murah dari selembar kertas. Aku melepas cincin itu dan meletakkannya dengan lembut di atas meja. Tidak ada yang bicara, semua mata mengikuti setiap gerakanku. Aku mengambil pulpen, menandatangani surat cerai dengan tulisan yang begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Bima merebut kertas itu. Akhirnya tahu diri juga. Selingkuhannya tersenyum sangat cerah, sementara ibu mertuaku berdiri. Bagus. Mulai besok, kemasi barang-barangmu dan enyah dari rumah ini. Jangan harap bisa mengambil apapun. Aku mengangguk pelan. Baik, aku hanya akan membawa apa yang menjadi milikku. Bima menyeringai. Memangnya kamu punya apa? Aku menatapnya lama, tatapan yang membuat senyum di bibirnya sejenak membeku. Mungkin untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia menyadari aku tidak lagi menatapnya dengan tatapan seorang istri. Aku mengambil tasku, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Aku menoleh ke belakang, menatap 3 orang yang berdiri di ruang tamu. Tanpa sedikit pun kemarahan, tanpa setetes air mata, aku hanya tersenyum. Besok, jangan harap kalian akan memohon padaku. Ibu mertuaku tertawa terbahak-bahak. Memohon padamu? Mimpi. Suamiku menggelengkan kepala dengan jijik. Tidak tahu diri. Selingkuhannya juga menutup mulut menahan tawa. Aku tidak menjawab. Pintu tertutup di belakangku. Angin sore meniup wajahku, tapi aku tidak lagi merasa dingin. Aku menuruni setiap anak tangga dengan perasaan yang anehnya tenang. Ponsel di sakuku bergetar. Aku melihat layar, sebuah pesan yang sangat singkat. Semua sudah disiapkan. Begitu Mbak setuju, besok pagi akan dimulai. Aku selesai membaca dan tersenyum. Sudah saatnya semua utang dilunasi. Bukan dengan air mata, bukan pula dengan kebencian, melainkan dengan kebenaran yang tidak pernah mereka ketahui selama 8 tahun terakhir. Malam itu aku tidak menangis. Mungkin air mataku sudah kering sejak lama. Aku duduk sendirian di apartemen kecilku di pinggiran Jakarta. Ini adalah apartemen yang kubeli bertahun-tahun lalu, tapi tidak pernah kuberitahukan kepada siapapun. Selama 8 tahun menjadi seorang istri, aku selalu berpikir satu atap sudah cukup, jadi apartemen itu hanya kugunakan sebagai tempat menyimpan beberapa barang pribadi dan kenangan yang tidak ingin kusentuh oleh siapapun. Aku menyeduh secangkir teh hangat, lalu berdiri di depan jendela menatap lalu lintas yang masih ramai. Kehidupan di luar masih berjalan normal, hanya pernikahanku yang baru saja berakhir. Ponsel terus bergetar, panggilan dari teman-teman, beberapa pesan menanyakan kabar. Mungkin berita perceraianku sudah menyebar dengan cepat. Aku tidak menjawab siapapun, aku hanya ingin ketenangan. Dalam keheningan itu, kenangan 8 tahun lalu perlahan kembali seperti film lama. Saat aku bertemu Bima, dia hanyalah seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan kecil. Penghasilannya tidak tinggi, tekanan pekerjaan sangat besar, tetapi dia selalu memiliki ambisi untuk maju. Ketulusan dan semangat itulah yang membuatku jatuh hati. Saat itu, aku bekerja di sebuah korporasi besar dengan posisi manajer proyek. Pekerjaanku cukup stabil, penghasilan bagus, dan banyak peluang untuk berkembang. Keluargaku bukan dari kalangan kaya raya yang pamer, tetapi ayahku adalah seorang pengusaha berpengalaman dengan banyak koneksi di dunia bisnis. Sejak kecil, dia selalu mengajariku satu hal. Jika ingin membantu seseorang, bantulah dengan kemampuanmu, tapi jangan pernah mengungkitnya. Mungkin ucapan itulah yang mempengaruhiku sepanjang hidup. Ketika tahu aku mencintai Bima, ayah hanya bertanya satu kalimat, "Apa kamu yakin dia orang yang bisa menemanimu seumur hidup?" Aku mengangguk tanpa ragu. Ayah tersenyum, "Jika kamu sudah memilih, ayah dan ibu akan menghormatinya." Hari pernikahan kami berlangsung sederhana, tidak mewah, tidak pamer. Kedua keluarga tampak bahagia, setidaknya begitulah yang kupikirkan dulu. Setelah menikah, Bima selalu mengatakan ingin mandiri, tidak mau bergantung pada keluarga istri. Aku sangat menghormati itu. Aku tidak pernah menyebutkan latar belakang keluargaku kepada siapapun di pihak suami. Bahkan ibu mertuaku hanya tahu orang tuaku adalah pengusaha biasa. Aku ingin dinilai sebagai diriku sendiri. Tahun-tahun awal membangun karier sangat sulit. Ada bulan-bulan di mana Bima harus berkeliling mencari klien. Ada kontrak yang sepertinya akan ditandatangani, lalu dibatalkan di menit terakhir. Setiap kali seperti itu,
Dia selalu frustrasi. Aku selalu ada di sampingnya untuk memberinya semangat. Pagi hari bekerja, malam hari pulang ke rumah, dan menemaninya memeriksa setiap rencana bisnis. Terkadang kami begadang sampai jam 3 pagi hanya untuk mengedit sebuah presentasi. Bima sering menggenggam tanganku dan berkata, "Untung ada kamu. Kalau tidak, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Aku hanya tersenyum, suami istri saling membantu itu biasa. Suatu kali, perusahaannya berada di ambang kehilangan kontrak terbesar tahun itu. Jika gagal, hampir seluruh divisi penjualan akan dikurangi. Bima sangat terpukul. Dia duduk terdiam sepanjang malam. Aku diam-diam memeriksa dokumen dan menyadari bahwa penanggung jawab dari pihak mitra adalah kenalan lama yang pernah bekerja denganku. Keesokan harinya, aku berinisiatif menghubunginya. Kami hanya berdiskusi secara profesional, tidak ada perlakuan istimewa. Satu-satunya hal yang kulakukan adalah membantu Bima mempresentasikan proyeknya dengan lebih meyakinkan. Akhirnya, kontrak itu ditandatangani. Hari itu, Bima memelukku erat di tengah ruang tamu. Dia tertawa seperti anak kecil. Aku berhasil. Aku ikut tertawa. Sebenarnya, yang berhasil adalah kami berdua. Tapi aku tidak pernah mengatakannya. Setelah kontrak pertama itu, pekerjaan Bima semakin lancar. Banyak klien lamaku, setelah tahu dia adalah suamiku, berinisiatif untuk bekerja sama. Aku tidak pernah meminta mereka membantu. Mereka hanya percaya pada cara kerjaku dan ingin memberi kesempatan pada keluargaku. Setiap kali, aku selalu berpesan pada mereka, jangan sebut namaku, biarkan dia berpikir dia berhasil karena usahanya sendiri. Mereka semua tersenyum setuju. Bima mulai naik jabatan, dari manajer menjadi direktur penjualan, lalu menjadi wakil direktur utama. Uang semakin banyak, apartemen kecil diganti dengan villa, mobil juga diganti dengan merek mewah. Teman-teman yang datang untuk memberi selamat semakin banyak. Semua orang memuji kehebatan Bima. Semua orang mengagumi semangatnya. Aku hanya diam-diam berdiri di belakang. Setiap kali ada yang bertanya, "Mbak pasti bangga sekali dengan suaminya." Aku hanya tersenyum, "Ya, saya sangat bangga." Tidak ada yang tahu di balik kontrak-kontrak bernilai miliaran itu, ada berapa malam aku begadang, berapa banyak rencana bisnis yang diam-diam ku perbaiki setiap angka dan kalimatnya. Tidak ada yang tahu banyak klien penting menandatangani kontrak hanya karena mereka percaya pada reputasiku, dan aku tidak pernah ingin siapapun tahu. Bagiku, kebahagiaan adalah melihat suamiku sukses. Aku pernah berpikir kesuksesannya adalah kesuksesanku juga. Tetapi manusia, ketika terlalu lama berada di puncak, terkadang lupa bagaimana cara mereka menapakinya. Bima mulai berubah sejak tahun ke-6 pernikahan. Dia pulang lebih larut. Makan malam keluarga semakin jarang, ponselnya selalu diletakkan terbalik di atas meja. Jika aku tak sengaja mendekat, dia akan segera mengambil ponselnya. Awalnya aku hanya berpikir dia sibuk, menjadi direktur tentu tekanannya lebih besar. Aku mencoba menghibur diriku sendiri seperti itu. Sampai suatu malam dia pulang dengan aroma parfum yang sangat asing. Itu bukan aroma parfumku. Aku hanya bertanya lembut, "Hari ini bertemu klien lagi?" Dia langsung marah, "Kamu menginterogasiku. Sejak kapan kamu jadi pencuriga begini?" Aku terdiam. Itulah pertama kalinya aku merasakan jarak di antara kami. Sejak hari itu pula, ibu mertuaku mulai berubah sikap. Dulu dia masih menjaga sikap, belakangan dia sering mengkritikku di depan kerabat. Mulai dari aku tidak bisa punya anak, tidak bisa merawat suami, sampai caraku berpakaian yang kampungan. Suatu kali dia menatapku dan berkata, "Perempuan kalau tidak bisa menjaga suami, cepat atau lambat pasti akan kehilangannya." Aku hanya tersenyum. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak ingin Bima merasa tidak enak. Setiap kali aku mengadu padanya, dia selalu menepisnya. "Ibu sudah tua, sabar sedikit, ya." Sedikit saja, aku sudah bersabar berulang kali. Bersabar sampai aku sendiri, lupa berapa banyak harga diri yang telah kugadaikan. Hal yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata pedas ibu mertuaku, melainkan pria yang kucintai dengan seluruh masa mudaku selalu memilih diam. Dia tidak pernah membelaku, tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa istrinya tidak salah. Sampai hari ini, ketika aku mengingat semuanya, aku baru mengerti bahwa pengkhianatan tidak dimulai saat orang ketiga muncul.
Ia dimulai saat seseorang tidak lagi menghargai pengorbanan diam-diam dari orang yang selalu ada di sisinya. Setelah malam itu, aku memutuskan untuk tidak lagi membiarkan diriku tenggelam dalam kenangan. Ada luka yang jika terus disentuh tidak akan pernah sembuh. Aku membuka laptop, masuk ke kotak masuk email pekerjaan yang sudah berbulan-bulan tidak kugunakan. Puluhan email yang belum dibaca muncul. Semuanya adalah email dari mitra lama yang pernah bekerja langsung denganku. Aku dengan tenang membaca satu persatu. Ada yang bertanya mengapa belakangan ini aku tidak lagi muncul dalam rapat. Ada yang ingin bertemu untuk membahas proyek baru, ada juga yang sekadar mengirim pesan menanyakan kabar. Aku tersenyum, ternyata masih banyak orang yang mengingatku. Selama 8 tahun, aku terbiasa berada di belakang panggung. Aku membiarkan Bima tampil di depan media, membiarkannya mewakili perusahaan bertemu klien, membiarkan semua orang berpikir bahwa semua kesuksesan adalah miliknya. Sementara aku hanya diam-diam menjadi orang di balik layar. Hal itu tidak pernah membuatku merasa dirugikan. Sampai orang yang kucintai menggunakan pencapaian itu untuk menginjak-injak harga diriku. Keesokan paginya, seperti yang kuduga, ponselku terus menerima pesan. Bukan dari Bima, melainkan dari ibu mertuaku. Dia hanya mengirim satu baris, sore ini kembali dan bereskan semua barangmu. Jangan sampai aku melihatnya lagi sehari pun. Aku hanya membacanya lalu mematikan layar. Pukul 2 siang, aku kembali ke villa itu. Rumah yang semua orang pikir dibeli Bima dengan kemampuannya sendiri. Tidak ada yang tahu, sejak pembangunan hingga selesai, setiap desain, setiap pemasok, setiap kontraktor adalah hasil pencarian dan pilihanku. Bahkan sebagian besar tabunganku telah digunakan untuk menyelesaikan rumah itu. Aku tidak pernah menceritakannya, karena aku selalu menganggap itu adalah rumah kami berdua. Baru saja melangkah ke halaman, aku sudah mendengar tawa dari ruang tamu. Ibu mertuaku sedang duduk bersama beberapa kerabat. Bima juga ada di sana. Duduk di sampingnya masih sekretaris muda itu. Ketika melihatku, seluruh ruangan langsung hening. Ibu mertuaku melipat tangan. Sudah datang. Aku mengangguk. Saya mau mengambil barang. Dia tertawa sinis. Barangmu memangnya ada apa? Baju-baju silakan ambil, tapi barang berharga tinggalkan. Aku menatapnya dengan tenang. Yang menjadi milikku akan kubawa, yang bukan milikku tidak akan kuambil. Seorang bibi dari pihak suami tersenyum sinis. Anak ini masih punya harga diri, dulu kelihatannya polos, siapa sangka penuh perhitungan juga. Yang lain menimpali, perempuan cerai memang selalu cari cara menguras harta. Bima duduk diam, dia tidak mencegah, dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku merasakan hatiku perih, bukan karena ucapan mereka, tetapi karena keheningan orang yang pernah berjanji akan melindungiku. Aku langsung naik ke lantai atas. Kamar tidur masih seperti dulu, gaun pengantin masih tergantung di lemari, foto pernikahan masih terpajang di kepala tempat tidur. Bedanya, di meja rias muncul beberapa kosmetik asing. Aku langsung tahu itu bukan milikku. Ternyata dia sudah masuk ke kamar ini, sudah duduk di tempat yang pernah menjadi milikku. Aku diam-diam membuka lemari, setiap helai pakaian dilipat rapi dan dimasukkan ke dalam koper. Hadiah dari orang tuaku saat pernikahan juga disimpan dengan hati-hati. Saat membuka laci terakhir, aku melihat sebuah buku catatan tua. Itu adalah buku yang berisi seluruh rencana pengembangan perusahaan di tahun-tahun awal. Setiap strategi, setiap ide, setiap analisis pasar adalah tulisan tanganku. Beberapa halaman bahkan ada noda kopi karena kami pernah begadang semalaman untuk menyelesaikannya. Aku mengelus sampul buku itu. Dulu Bima pernah berkata, "Nanti kalau perusahaan sukses, aku akan membingkai buku ini karena inilah awal dari segalanya." Akhirnya, dia lupa siapa yang menulisnya. Aku memasukkan buku itu ke dalam koper. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Bima masuk. Dia menatapku lalu berkata dengan dingin, "Untuk apa kamu mengambil buku itu?" Aku menatapnya. "Ini milikku." Dia menyeringai. "Sekarang masih membedakan milik siapa?" Aku tidak menjawab. Bima mendekat. Dia merendahkan suaranya, "Jangan membesar-besarkan masalah. Setelah cerai, kita jalan masing-masing. Jangan coba-coba merusak hidupku." Aku tertawa sangat pelan.
Menurutmu apa yang akan kulakukan? Dia menatap lurus ke mataku. Aku kenal kamu. Kamu bukan orang yang mudah menyerah. Aku menggeleng. Tidak. Ada satu hal yang tidak pernah kamu mengerti. Jika aku ingin mempertahankan sesuatu, tidak ada yang bisa merebutnya. Tapi ketika aku sudah melepaskan, aku juga tidak akan menoleh ke belakang. Bima terdiam beberapa detik, lalu dia tertawa. Kamu hanya sedang berusaha terlihat kuat. Tanpa aku, kamu tidak bisa apa-apa. Aku hanya menatapnya lama. Dulu aku juga pernah berpikir begitu. Aku pikir hidupku tidak akan bisa tanpanya. Tapi dialah yang mengajariku bahwa manusia baru benar-benar kuat ketika tidak ada lagi yang bisa hilang. Aku menarik koper keluar kamar. Sampai di ruang tamu, ibu mertuaku langsung berdiri untuk memeriksa. Dia membuka koperku, mengeluarkan setiap barang satu persatu. Ini kalung emas dari keluarga kami, tinggalkan. Ini set cangkir teh, tinggalkan. Ini jam tangan, tinggalkan. Aku menjawab dengan tenang. Kalung itu hadiah pernikahan dari orang tua saya. Set cangkir teh saya beli saat perjalanan dinas. Jam tangan itu dari bonus pekerjaan saya. Dia tidak percaya, langsung menoleh ke Bima. Lihat, dia mau mengambil semua harta. Bima hanya melirik sekilas lalu berkata, kalau tidak bisa membuktikan, tinggalkan. Aku menatapnya, senyum getir muncul di bibirku. Sampai akhir pun, dia tetap memilih percaya orang lain daripada istrinya sendiri. Aku mengeluarkan ponsel, membuka setiap bukti pembayaran digital yang kusimpan bertahun-tahun lalu. Setiap barang tercantum dengan jelas nama pembayarnya adalah aku. Seluruh ruangan mendadak hening. Ibu mertuaku tampak bingung beberapa detik lalu membentak, hanya beberapa barang saja kenapa? Kamu juga sudah hidup menumpang pada anakku selama bertahun-tahun. Aku menutup koperku, dengan tenang menjawab, benar, saya hidup bersama anak ibu, tapi tidak pernah menumpang. Setelah itu, aku menarik koperku dan langsung berjalan ke pintu. Tepat saat itu, si selingkuhan tertawa keras. Mbak, buat apa mempertahankan harga diri? Lagi pula pemenangnya tetap aku. Akulah yang akan tinggal di sini. Aku menoleh menatapnya, tatapanku begitu tenang hingga dia sendiri terdiam. Aku tersenyum. Semoga kamu suka posisi itu. Aku hanya berharap nanti kamu cukup kuat menanggung semua yang menanti di depan. Dia tertawa. Mbak sedang menakutiku. Aku menggeleng. Tidak, aku hanya mengatakan kebenaran. Karena ada kursi yang terlihat sangat indah. Tetapi baru setelah diduduki, kita tahu kakinya sudah lapuk sejak lama. Aku melangkah keluar gerbang, di belakang masih terdengar tawa mengejek. Tidak seorang pun di rumah itu menyadari bahwa orang yang baru saja mereka usir bukan hanya seorang istri, melainkan orang yang diam-diam telah menopang segalanya selama 8 tahun. 3 hari setelah meninggalkan villa itu, hidupku menjadi sangat tenang. Tidak ada lagi makan malam yang harus menunggu seseorang yang selalu pulang terlambat. Tidak ada lagi kata-kata pedas dari ibu mertuaku. Tidak ada lagi perasaan harus berusaha menyenangkan semua orang tapi akhirnya tetap menjadi yang bersalah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bangun di sebuah ruang yang sepenuhnya menjadi milikku. Pagi itu, aku membuat secangkir kopi, lalu duduk di balkon. Sinar matahari menyinari pot-pot bunga kecil yang kutanam bertahun-tahun lalu. Mereka masih mekar dengan indah, seperti kehidupan. Selama ditempatkan di tempat yang tepat, apapun bisa bangkit kembali. Tepat pukul 9, teleponku berdering. Ternyata Pak Hartono, seorang pengusaha besar yang sudah kukenal lebih dari 10 tahun. Dia tertawa senang saat aku mengangkat telepon. Akhirnya kamu mau mengangkat telepon juga, Maya. Aku tersenyum, maaf, Pak. Beberapa hari ini saya agak sibuk. Suaranya menjadi serius. Saya sudah dengar soal perceraianmu. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Aku merasa mataku panas. Selama beberapa hari ini, orang yang pernah kusebut keluarga tidak menanyakan kabarku sama sekali. Sebaliknya, orang-orang yang hanya mitra bisnis malah memberiku perhatian tulus. Aku menjawab pelan, saya baik-baik saja, Pak. Pak Hartono tertawa. Saya percaya kamu baik-baik saja, karena kamu bukan orang yang mudah menyerah. Setelah beberapa basa-basi, dia beralih ke pekerjaan. Proyek pusat komersial di Jakarta Timur akan segera dimulai. Kami masih ingin kamu menjadi konsultan seperti sebelumnya. Aku terdiam sejenak. Dulu, setiap kali menerima tawaran seperti ini,
Aku selalu menolaknya untuk meluangkan waktu membantu Bima. Sekarang, tidak ada lagi alasan untuk menolak. Aku setuju. Pak Hartono tertawa keras. Bagus, kalau ada kamu, saya jadi tenang. Panggilan baru saja berakhir, telepon bergetar lagi. Kali ini Mas Dika, seorang teman lama yang sekarang mengelola sebuah dana investasi, dia langsung berkata, beberapa hari lalu aku dengar kabarnya, jadi tidak berani menelepon. Sekarang sudah baik-baik saja? Aku tertawa. Sudah baik-baik. Mas Dika menghela napas lega. Kalau begitu, kembali bekerja, dong. Semua orang menunggumu. Tanpa sadar aku menatap langit. Sudah sangat lama aku tidak mendengar kalimat itu. Semua orang menunggumu. Bukan menunggu sebagai istri seseorang, tetapi menunggu diriku sendiri. Sore harinya, aku membuka laptop yang sudah lama tidak kugunakan. Dokumen-dokumen lama masih utuh. Ratusan analisis pasar, strategi bisnis, rencana pengembangan, semuanya adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku mulai merapikan setiap folder. Setiap kali melihat namaku di dokumen-dokumen itu, aku baru sadar betapa lamanya aku telah melupakan diriku sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Villa Bima sangat ramai. Menurut cerita seorang teman, ibu mertuaku sedang mengadakan pesta kecil untuk memperkenalkan selingkuhan Bima kepada kerabat. Dia tertawa dan berbicara dengan sangat gembira, terus-menerus memamerkan bahwa akhirnya putranya menikahi orang yang pantas. Ada yang bertanya, menantu yang lama kemana? Dia tertawa menghina. Sudah diusir. Benalu seperti itu buat apa dipertahankan? Semua orang tertawa, dan si selingkuhan duduk di samping Bima. Dia sengaja memanggil ibu mertuaku mama di depan semua orang. Ibu mertuaku begitu senang sampai tidak melepaskan tangannya. Seorang kerabat berkata, kali ini pernikahannya harus besar-besaran, ya? Bima juga tertawa, tentu saja. Mulai sekarang, hidupku akan membuka lembaran baru. Tidak ada lagi yang menghalangi. Tak seorang pun di pesta itu tahu bahwa pada saat yang sama, roda takdir telah mulai berputar. Malamnya, aku mendapat janji temu dari 3 mitra bisnis besar di sebuah restoran yang sudah tidak asing lagi. Ketika aku masuk, ketiganya berdiri untuk menyalamiku dengan hangat. Salah satu dari mereka menatapku dan berkata, akhirnya kita bertemu lagi. Kami kira Anda sudah pensiun. Aku tersenyum tipis, hanya istirahat terlalu lama. Makan malam berlangsung sangat santai, tidak ada yang menyinggung soal perceraian. Mereka hanya membahas pekerjaan, rencana baru, dan proyek yang akan datang. Di akhir pertemuan, seorang pria yang lebih tua menatapku dengan sangat serius. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan sejak lama. Aku mengangguk, silakan Pak. Dia meletakkan cangkir tehnya. Selama bertahun-tahun, kenapa Anda selalu membiarkan suami Anda yang tampil di depan? Aku terdiam. Dia melanjutkan, siapapun yang bekerja dengan Anda tahu bahwa yang membuat strategi adalah Anda, yang menyelesaikan krisis juga Anda. Tapi semua sorotan jatuh pada orang lain, aku tersenyum tipis. Karena saat itu saya pikir, jika keluarga yang menang, siapapun yang menang sama saja. Ketiganya menatapku, tidak ada yang bicara. Beberapa saat kemudian, Pak Hartono perlahan berkata, kamu terlalu baik, Maya. Tapi terkadang, kebaikan pada orang yang salah akan merugikan diri sendiri. Aku mengangguk. Sekarang saya mengerti, Pak. Dia tersenyum. Mengerti sekarang pun belum terlambat. Sebelum pulang, dia memberiku setumpuk dokumen. Ini undangan resmi. Jika kamu setuju, mulai minggu depan kita mulai. Aku mengambilnya, mengangguk pelan. Terima kasih karena masih mempercayai saya. Pak Hartono tertawa keras. Bukan masih percaya, kami tidak pernah berhenti percaya. Dalam perjalanan pulang, aku membuka kaca jendela mobil. Angin malam meniup rambutku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kebebasan. Tidak lagi harus hidup untuk harapan orang lain, tidak lagi harus berkorban untuk mendapatkan ketidakpedulian. Sesampainya di apartemen, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal, isinya sangat singkat. Mbak Maya, semua dokumen pengalihan telah selesai sesuai permintaan Mbak. Mulai pukul 08.00 besok pagi, seluruh dukungan profesional, koneksi klien,
dan konsultasi strategis antara Mbak dengan perusahaan Mas Bima akan resmi berakhir. Aku membaca setiap baris dengan perlahan. Ini bukan tindakan balas dendam, melainkan hanya mengakhiri tanggung jawab yang telah kupikul diam-diam selama 8 tahun. Aku membalas dengan satu kalimat, terima kasih, lakukan sesuai rencana. Aku meletakkan ponselku. Di luar jendela, kota masih terang benderang. Di suatu tempat, Bima mungkin masih mengangkat gelas merayakan kemenangannya. Dia tidak tahu bahwa yang baru saja hilang bukanlah seorang istri, melainkan orang yang diam-diam menopang seluruh kariernya selama tahun-tahun paling gemilang. Dan mulai besok pagi, segalanya akan kembali ke nilai yang sebenarnya. Tidak ada lagi yang berdiri di belakang untuk menutupi celah yang tidak pernah dia sadari. Pukul 6 pagi keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku tidak merasa gugup, apalagi puas. Aku hanya menyeduh secangkir teh, membuka pintu balkon untuk menyambut angin pagi, lalu dengan tenang membaca berita ekonomi seperti biasa. Tepat pukul 8, telepon bergetar. Sebuah pesan singkat muncul. Semua prosedur telah selesai. Aku hanya menjawab dengan 2 kata, sudah jelas. Sejak saat itu, aku tahu segalanya akan berjalan sesuai hukum alamnya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dicurangi. Sederhananya, aku tidak lagi berdiri di belakang untuk menopang mereka. Sekitar pukul 9.30, teleponku mulai berdering. Yang menelepon adalah Dani, seorang karyawan yang pernah bekerja langsung denganku selama bertahun-tahun. Suara Dani terdengar cemas. Mbak Maya, perusahaan Mas Bima sedang ada masalah besar. Aku dengan tenang bertanya, ada apa? Dani merendahkan suaranya. Pagi ini setelah rapat, 3 mitra besar serempak mengirim pemberitahuan penangguhan kerjasama. Pimpinan sedang kalang kabut. Aku terdiam. Dani melanjutkan. Semua orang tidak mengerti kenapa mereka serentak begitu. Saya ingat dulu mitra-mitra ini hanya mau bekerja kalau ada Mbak yang terlibat, jadi saya menduga. Aku dengan lembut memotongnya, Dani, tugasmu adalah melakukan pekerjaanmu dengan baik, jangan ikut bergosip. Di seberang sana hening sejenak. Baik Mbak. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Sebenarnya aku sudah menduga ini akan terjadi. 3 perusahaan itu adalah mitra kerjaku sejak bertahun-tahun lalu. Yang mereka percaya bukanlah nama perusahaan, melainkan caraku bekerja. Ketika mereka tahu aku tidak lagi terlibat dengan perusahaan Bima, mereka memilih untuk berhenti sejenak untuk mengevaluasi kembali risiko. Itu adalah keputusan yang sangat normal dalam bisnis. Pukul 10. Telepon berdering lagi. Kali ini nomor Bima. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara tergesa-gesa. Maya, aku mau tanya sesuatu. Aku dengan tenang menjawab, silakan. 3 klien besar serentak menghentikan kontrak. Apa ini perbuatanmu? Aku dengan lembut menjawab, bukan. Dia terdiam, lalu bertanya lagi, lalu kenapa mereka serentak mundur? Aku menatap cangkir teh di depanku. Itu urusan antara kamu dan mitra bisnismu, tidak ada hubungannya lagi denganku. Suara Bima mulai meninggi. Jangan berbelit-belit. Aku tahu kamu kenal mereka. Aku tersenyum tipis. Benar, aku kenal mereka. Tapi keputusan untuk bekerja sama atau tidak ada di tangan mereka. Aku tidak pernah memaksa siapapun menandatangani kontrak denganmu, dan aku juga tidak pernah memaksa siapapun untuk membatalkan kontrak. Di seberang sana kembali hening. Beberapa saat kemudian, Bima berkata dengan nada kesal, kalau kamu masih marah soal perceraian, aku minta maaf. Tapi jangan jadikan pekerjaan sebagai ajang balas dendam. Mendengar itu, aku merasa geli. 8 tahun menjadi istri, sampai sekarang pun dia tidak mengerti aku ini orang seperti apa. Aku menjawab dengan sangat perlahan, Bima, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah membalas dendam padamu. Aku hanya berhenti membantumu. 2 hal itu sangat berbeda. Setelah itu, aku menutup telepon. Siang itu, di Villa Bima, suasana tidak lagi ceria seperti beberapa hari sebelumnya. Menurut cerita Dani, ruang rapat terus tertutup, semua kepala departemen tegang. Bima marah-marah pada semua orang. Dia meminta divisi penjualan untuk segera menghubungi kembali para mitra, tetapi jawabannya selalu sama. Maaf, kami perlu menangguhkan sementara untuk meninjau kembali. Tidak ada yang memberi penjelasan lebih lanjut,
Tidak ada yang memberi batas waktu. Hal itu membuat Bima semakin cemas. Ibu mertuaku yang tahu masalah itu juga bergegas datang ke kantor. Dia masuk ke ruang direktur. Begitu melihat putranya langsung bertanya, "Ada apa?" Bima mengerutkan kening. Beberapa klien besar tiba-tiba menghentikan kontrak. Ibu mertuaku langsung berkata, "Apa ini ulah si Maya?" Bima menggeleng. Dia bilang tidak. Ibu mertuaku mencibir. Dia bilang begitu kamu percaya, perempuan licik seperti dia itu berbahaya. Bima tidak menjawab, dalam hatinya juga mulai muncul kecurigaan. Tepat saat itu, si selingkuhan masuk dengan wajah yang masih sangat tenang. Dia meletakkan secangkir kopi di meja. "Sayang, jangan khawatir. Hanya beberapa kontrak, nanti juga akan ada klien baru." Bima mengangguk pelan. Mungkin dia juga ingin percaya begitu, tetapi hanya 1 jam kemudian, kabar buruk lain datang. Bank mengirim pemberitahuan yang meminta evaluasi ulang profil kredit perusahaan sebelum pencairan dana berikutnya. Pinjaman untuk ekspansi proyek sementara ditahan. Bima terdiam. Dia segera menelepon direktur bank. Orang itu hanya menjawab dengan sopan. "Ini adalah prosedur evaluasi rutin ketika ada perubahan besar dalam kegiatan bisnis. Mohon pengertiannya, Pak." Panggilan berakhir. Bima terduduk lemas di kursinya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa segalanya di luar kendalinya. Sore itu, aku rapat dengan Pak Hartono dan rekan-rekannya. Suasananya sangat berbeda. Semua orang fokus membahas proyek baru. Ide-ide terus bermunculan. Setelah lebih dari 2 jam bekerja, rencana awal sudah disepakati. Pak Hartono menatapku dengan puas. "Kamu masih setajam dulu, Maya." Aku tersenyum tipis. "Mungkin karena saya bisa mengerjakan pekerjaan yang saya sukai, Pak." Dia mengangguk. "Sayang sekali ada orang yang harus kehilangan banyak hal baru menyadari nilaimu." Aku tidak berkata apa-apa, karena saat ini, aku tidak ingin lagi membahas Bima. Malamnya, saat aku baru tiba di rumah, telepon berdering lagi. Kali ini bukan Bima, melainkan ibu mertuaku. Aku mengangkat telepon, suaranya masih angkuh seperti biasa. "Saya mau tanya jujur, apa kamu di balik masalah perusahaan ini?" Aku dengan tenang menjawab, "Bu, saya bukan menantu ibu lagi. Tolong panggil nama saya saja." Dia tercekat sejenak lalu berteriak, "Jangan pura-pura. Kalau kamu masih punya hati nurani, suruh mereka tanda tangan kontrak lagi sekarang juga. Anakku tidak bisa kehilangan proyek-proyek itu." Aku tersenyum tipis. Selama 8 tahun, di mata ibu, saya hanya benalu, tidak berguna, dan beban. Orang seperti itu bagaimana mungkin punya kemampuan membuat perusahaan besar mengubah keputusan? Di seberang sana benar-benar hening. Aku melanjutkan, "Jika saya memang tidak berharga seperti yang pernah ibu katakan, ibu tidak perlu menelepon saya lagi." Setelah itu, aku dengan lembut mengakhiri panggilan. Aku meletakkan telepon di atas meja. Di luar jendela, langit kota sudah dihiasi lampu. Aku tiba-tiba teringat ucapanku sebelum meninggalkan villa. "Besok, jangan harap kalian akan memohon padaku." Saat itu mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir itu hanya ucapan orang yang sedang marah. Tapi baru 1 hari berlalu, mereka sudah mulai mencariku. Bukan karena mereka merindukanku, tetapi karena untuk pertama kalinya, mereka merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergianku. Dan itu baru permulaan dari kebenaran yang harus mereka hadapi. Keesokan paginya, baru saja aku masuk ruang rapat, telepon bergetar terus-menerus. Layar menunjukkan lebih dari 10 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Bima. Aku tidak menelepon balik. Rapat berlangsung hampir 3 jam. Ketika semua orang mulai meninggalkan ruangan, Pak Hartono tinggal di belakang. Dia menatapku sejenak lalu dengan lembut bertanya, "Apa dia sedang mencarimu?" Aku mengangguk. "Sepertinya begitu, Pak." Dia tersenyum. "Ada orang yang baru menghargai air ketika sumurnya sudah kering." Aku tidak menjawab, karena aku sangat mengerti maksudnya. Di dunia ini, hal yang paling disesalkan bukanlah kehilangan barang, melainkan kehilangan orang yang diam-diam selalu berdiri di belakangmu. Siang hari, saat aku baru saja duduk untuk makan, Bima tiba-tiba muncul di depan restoran. Hanya beberapa hari tidak bertemu, dia sudah sangat berbeda. Jasnya yang mewah tampak kusut, matanya cekung karena kurang tidur,
Wajahnya jelas menunjukkan kelelahan. Dia berjalan cepat ke arahku. Maya, aku perlu bicara. Aku melihat jam. Kamu punya 10 menit. Bima menarik kursi dan duduk, tidak ada lagi kesombongan seperti saat dia melemparkan surat cerai. Suaranya terdengar berat. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Aku dengan tenang menatapnya. Kebenaran yang mana? Dia menarik napas dalam-dalam. 3 mitra besar, 2 investor, 1 lembaga keuangan. Mereka semua bilang dulu bekerja sama karena percaya padamu. Apa itu benar? Aku tidak langsung menjawab. Aku mengaduk kopiku perlahan lalu berkata, menurutmu bagaimana? Bima menunduk. Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu. Beberapa hari ini aku sudah bertemu mereka satu persatu. Tidak ada yang menyalahkanku. Tapi mereka semua mengatakan hal yang sama. Jika Mbak Maya tidak lagi terlibat, kami perlu meninjau kembali. Dia mengangkat kepala menatapku. Maya, kenapa? Kenapa dulu kamu tidak pernah bilang? Aku tertawa sangat pelan. Bilang untuk apa? Supaya kamu merasa sukses berkat istrimu? Dia menggeleng. Bukan, setidaknya aku harus tahu. Aku menatap lurus ke matanya. Bima, apa kamu masih ingat kontrak pertama perusahaan? Dia mengangguk. Ingat. Aku bertanya lagi, apa kamu masih ingat siapa yang begadang 3 malam berturut-turut denganmu untuk memperbaiki proposal? Bima terdiam. Aku melanjutkan. Apa kamu masih ingat siapa yang mengenalkanmu pada investor pertama? Dia masih terdiam. Aku tersenyum sedih. Kamu tidak ingat. Karena dalam ingatanmu, semua kesuksesan adalah hasil usahamu sendiri. Bima menunduk sangat dalam. Aku belum berhenti. Apa kamu masih ingat saat perusahaan kekurangan modal di tahun ketiga? Siapa yang diam-diam menjual mobil kesayangannya untuk menambah kas? Dia mendongak kaget. Mobil itu kamu yang jual? Aku mengangguk. Dulu kamu pikir kamu berhasil menjual sebuah proyek sehingga dapat uang. Sebenarnya hari itu proyek belum dibayar. Uang yang menyelamatkan perusahaan adalah uang hasil penjualan mobilku. Bima terpaku, bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Aku dengan tenang berkata, kamu tidak pernah bertanya, jadi aku tidak pernah cerita. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Matanya menunjukkan kebingungan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatapnya lama. Dulu, setiap kali perusahaan kesulitan, orang pertama yang tidak tidur adalah aku. Setiap kali kamu putus asa, orang pertama yang memberimu semangat juga aku. Setiap kali mitra marah, yang turun tangan menyelesaikan masalah tetap aku. Tapi setelah perusahaan stabil, kamu mulai berpikir semuanya adalah hasil jerih payahmu sendiri. Suara Bima serak. Jadi, klien-klien besar itu, aku mengangguk. Mereka percaya padaku bukan karena aku istrimu, tapi karena kami sudah bekerja sama bertahun-tahun sebelum kamu mengenalku. Bima duduk tak bergerak seolah seluruh dunianya baru saja runtuh. Dia berbisik. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tersenyum. Itulah yang membuatku paling sedih. Bukan karena kamu berkhianat, tapi karena selama 8 tahun kamu tidak pernah mencoba memahami siapa sebenarnya wanita yang hidup bersamamu. Tepat saat itu, telepon Bima berdering. Dia melihat layar lalu buru-buru mengangkatnya. Hanya beberapa detik kemudian, wajahnya menjadi pucat. Dia berdiri. Kenapa bisa begitu? Tidak boleh. Kita harus mempertahankan mereka. Dia menutup telepon, kedua tangannya terkepal erat. Aku dengan tenang bertanya, ada mitra lain lagi? Dia menatapku, suaranya hilang. Investor terbesar baru saja mengumumkan penangguhan pencairan dana. Mereka ingin mengevaluasi kembali seluruh kemampuan manajemen perusahaan. Aku mengangguk pelan. Itu hal yang sangat normal. Dalam bisnis, kepercayaan selalu lebih penting daripada angka-angka di laporan keuangan. Bima duduk lagi. Kali ini dia tidak lagi bisa menahan ketenangannya. Maya, aku mohon, bantu aku sekali ini saja. Cukup kamu temui mereka, katakan beberapa patah kata, semuanya akan berbeda. Aku menatap pria di hadapanku. Baru beberapa hari yang lalu, dialah yang melemparkan surat cerai ke wajahku. Dialah yang menyebutku benalu. Dialah yang memeluk wanita lain di depanku. Dan hari ini, dia memohon pada orang yang pernah dianggapnya tidak berguna. Aku bertanya pelan,
Kamu masih ingat apa yang kukatakan hari itu? Bima menunduk. Aku ingat. Aku mengucapkan kata demi kata dengan perlahan. Aku sudah bilang, besok, jangan harap kalian akan memohon padaku. Dia memejamkan mata erat. Aku tahu aku salah. Aku menggeleng. Tidak. Salah atau benar sekarang tidak lagi penting. Yang penting adalah aku tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap perusahaanmu. Bima buru-buru berkata, aku akan menebusnya. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Aku akan mengulang semuanya. Aku dengan tenang menjawab, ada gelas yang sudah pecah. Meskipun direkatkan kembali, retaknya akan tetap ada. Ada kata-kata yang sudah terucap, meskipun meminta maaf berkali-kali, tidak akan bisa terhapus. Suara Bima tercekat. Apa kamu benar-benar tidak bisa memberiku satu kesempatan lagi? Aku menatap keluar jendela kaca, sinar matahari sore membentang di jalanan. Aku tersenyum tipis. Bima, aku sudah memberimu 8 tahun. 8 tahun itu adalah kesempatan terbesarmu, sayangnya kamu menggunakannya untuk membuktikan bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah itu, aku berdiri, meletakkan uang kopi di atas meja, lalu melangkah keluar dari restoran. Di belakangku, Bima masih duduk tak bergerak. Untuk pertama kalinya sejak kami saling kenal, aku tidak menoleh ke belakang, karena aku mengerti, dalam beberapa perpisahan, hal tersulit bukanlah pergi, melainkan memiliki keberanian untuk tidak kembali. Sementara itu, di sisi lain kota, di villa yang pernah penuh dengan tawa mengejek, ibu mertuaku terus-menerus menelepon kemana-mana untuk mencari bantuan bagi putranya. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah gelengan kepala yang sopan. Koneksi yang pernah dibanggakannya, orang-orang yang pernah datang ke rumahnya mengangkat gelas bersulang, semuanya memilih menjaga jarak. Saat itulah dia baru mulai menyadari, orang yang selalu diremehkannya, mungkin adalah fondasi terkuat bagi seluruh keluarga selama bertahun-tahun. Setelah pertemuan hari itu, aku tidak lagi menerima telepon dari Bima. Mungkin dia sudah mengerti bahwa beberapa kata maaf tidak dapat menghapus apa yang telah terjadi. Aku juga tidak peduli. Jadwal kerjaku hampir penuh sepanjang minggu. Setiap hari adalah rapat, rencana, dan survei proyek. Semakin sibuk bekerja, aku semakin sadar bahwa aku telah kehilangan terlalu banyak tahun hanya untuk hidup demi orang lain. Senin pagi, Pak Hartono masuk ke ruang rapat dengan wajah antusias. Dia meletakkan setumpuk dokumen di hadapanku. Coba lihat ini, Maya. Aku membukanya. Itu adalah kontrak konsultasi strategis selama 3 tahun. Nilai kontraknya begitu besar hingga aku pun terkejut. Aku menatapnya. Bapak benar-benar percaya pada saya seperti ini? Dia tersenyum ramah. Bukan baru sekarang percaya, tapi sudah sejak lama. Hanya saja dulu kamu selalu menolak. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Ada orang yang menghabiskan masa mudanya untuk mengangkat orang lain. Sudah saatnya kamu naik ke panggungmu sendiri. Mendengar kata-kata itu, hatiku merasakan sesuatu yang sulit digambarkan. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir kebahagiaan adalah melihat orang yang kucintai sukses. Baru sekarang aku mengerti, seorang wanita juga berhak hidup untuk mimpinya sendiri. Setelah menandatangani kontrak, aku melangkah keluar dari gedung dengan perasaan lega. Tepat saat itu, Dani menelepon. Suaranya penuh kekhawatiran. Mbak Maya, perusahaan Mas Bima kacau balau. Aku dengan tenang bertanya, ada apa lagi? Dani menghela napas. Karyawan mengundurkan diri massal. Beberapa manajer juga sudah mengajukan surat pengunduran diri. Semua orang takut perusahaan tidak akan bertahan. Aku tidak terkejut. Ini sangat bisa dimengerti. Ketika sebuah bisnis kehilangan kontrak-kontrak besar dan sumber keuangannya terhambat, rasa cemas akan cepat menyebar di internal. Dani melanjutkan, hari ini, ada kejadian lain lagi. Sekretaris Mas Bima bertengkar dengan ibunya di tengah-tengah kantor. Aku sedikit mengerutkan kening. Bertengkar? Dani tersenyum getir. Iya. Saya dengar dari orang-orang. Ibu Mas Bima menyalahkan dia karena sejak masuk perusahaan hanya tahu menghabiskan uang. Sedangkan dia bilang kalau bukan karenanya, Mas Bima sudah hancur sejak lama. Mereka bertengkar hebat. Semua karyawan di luar mendengar. Aku menghela napas pelan. Benar, saat ombak tenang, semua orang tampak baik.
Tapi saat kapal mulai tenggelam, sifat asli setiap orang akan terungkap. Sore itu, seorang teman lama mengirimiku beberapa foto. Di foto itu, Bima sedang duduk sendirian di ruang kerjanya. Meja kerja yang biasanya rapi kini penuh dengan tumpukan dokumen, wajahnya terlihat lebih kuyu. Foto kedua lebih menarik perhatianku. Itu adalah gambar si selingkuhan yang keluar dari sebuah restoran mewah bersama seorang pria parubaya. Mereka tertawa dan berbicara dengan akrab. Pria itu bahkan membukakan pintu mobil untuknya. Aku menatap foto itu beberapa detik lalu mematikan layar. Itu bukan lagi urusanku, tapi malam harinya, masalah itu datang mencariku. Sekitar pukul 8 malam, Dani menelepon lagi. "Mbak Maya, ada masalah lagi." Aku bertanya, "Ada apa?" Dani merendahkan suaranya. "Mas Bima memergoki sekretarisnya sedang dekat dengan investor lain. Mereka bertengkar hebat. Saya dengar dia bahkan minta putus." Aku tidak berkata apa-apa. Dani melanjutkan, dia bilang, "Aku bersamamu karena kupikir kamu akan semakin sukses. Sekarang perusahaan seperti ini, aku tidak bisa mempertaruhkan masa mudaku." Setelah itu dia mengambil tasnya dan pergi. Mas Bima mencoba menahannya tapi tidak berhasil. Aku terdiam sejenak, bukan karena kasihan pada Bima, tapi karena semuanya terjadi persis seperti yang pernah kupikirkan. Seseorang yang datang karena uang dan status juga akan pergi ketika hal-hal itu tidak ada lagi. Larut malam, di villa tempatku pernah tinggal, suasananya sangat berat. Menurut cerita Dani, ibu mertuaku menangis di tengah ruang tamu. Dia terus menyalahkan putranya, "Mama sudah bilang jangan percaya perempuan itu. Sekarang lihat, kan, dia meninggalkanmu." Bima duduk diam, tidak punya tenaga untuk membantah. Ibunya melanjutkan, "Andai saja dulu kamu tidak cerai. Maya memang pendiam, tapi dia peduli pada keluarga. Setidaknya dia tidak pernah meninggalkanmu saat sulit." Mendengar itu, Bima hanya menunduk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia teringat masa-masa awal membangun karier. Teringat malam-malam di mana aku begadang bersamanya. Teringat saat-saat aku diam-diam membawakan makan siang ke kantor. Teringat ketika dia gagal, orang yang selalu duduk di sampingnya untuk memberinya semangat hanyalah aku. Sementara wanita yang dia pilih dengan mengorbankan segalanya, hanya tinggal saat hidup masih penuh dengan bunga dan anggur. Keesokan paginya, saat aku sedang bersiap untuk rapat, resepsionis memberitahukan ada tamu. Aku keluar ke lobi. Orang yang berdiri di sana adalah mantan ibu mertuaku. Baru lebih dari seminggu, dia sudah terlihat jauh lebih tua. Rambutnya yang biasanya terawat rapi kini acak-acakan, wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu. Begitu melihatku, dia bergegas mendekat. "Maya, ibu mau bicara." Aku dengan tenang menjawab, "Maaf, saya ada rapat." Dia dengan lembut memegang lenganku. "5 menit saja, ibu mohon." Ini pertama kalinya aku mendengar dia menggunakan kata mohon. Orang yang pernah menunjuk wajahku dan mengatakan aku tidak pantas masuk ke keluarganya. Orang yang pernah menertawakanku saat aku memegang surat cerai, hari ini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh ketidakberdayaan. Aku menatapnya lama lalu dengan lembut melepaskan tanganku. Aku mengajaknya ke kafe di seberang. Dia terus menatapku dengan tatapan penuh harapan. Setelah duduk, dia menunduk lama sebelum akhirnya bicara, "Maya, ibu tahu dulu ibu tidak baik padamu. Ibu minta maaf." Aku terdiam. Dia melanjutkan, "Tolong kembalilah bantu Bima. Dia benar-benar tidak tahan lagi, perusahaannya hampir hancur." Aku dengan tenang menatapnya. "Hari di mana saya diusir dari rumah? Apa ibu masih ingat apa yang ibu katakan?" Tubuhnya sedikit gemetar. Aku dengan perlahan mengingatkannya. "Ibu bilang, benalu sepertiku untuk apa dipertahankan?" Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam, 2 baris air mata diam-diam jatuh. Suaranya tercekat. "Ibu salah. Ibu benar-benar salah." Aku menatap wanita di hadapanku. Di dalam hatiku tidak ada lagi kebencian. Tetapi juga tidak ada lagi perasaan kekeluargaan. Ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat. Ada luka yang meskipun sudah sembuh tetap meninggalkan bekas. Dan ada pintu yang sekali tertutup tidak akan pernah terbuka lagi. Aku menatap mantan ibu mertuaku lama, dia masih menunduk. Tangan yang gemetar diletakkan di tepi meja seolah sedang berusaha memegang sisa harapan terakhir.
Jika ini adalah aku beberapa tahun yang lalu, mungkin melihatnya menangis saja hatiku sudah luluh. Tapi sekarang, aku hanya merasa tenang, bukan karena aku tidak punya perasaan, tapi karena air mataku sudah pernah jatuh terlalu banyak, tanpa ada yang menghargai. Aku perlahan angkat bicara. Ibu salah mencari orang. Dia mengangkat kepala menatapku, matanya penuh permohonan. Maya, ibu tahu kamu masih marah, tapi bagaimanapun juga kamu pernah menjadi bagian dari keluarga. Kamu tidak bisa melihat Bima kehilangan segalanya. Aku menggeleng pelan. Aku tidak ingin dia kehilangan segalanya, aku hanya tidak punya hak lagi untuk ikut campur dalam hidupnya. Dia buru-buru berkata, cukup kamu temui para mitra, cukup kamu katakan satu kalimat saja, semuanya akan baik-baik saja. Aku menatap lurus ke matanya. Menurut ibu, reputasiku adalah sesuatu yang bisa diperjualbelikan? Dia terdiam. Aku melanjutkan. Selama 8 tahun, aku membangun kepercayaan dengan kejujuran. Sekarang hanya karena seseorang yang telah mengkhianatiku, aku harus menggunakan kepercayaan itu untuk menyelamatkannya? Menurut ibu, itu adil? Dia tidak bisa menjawab. Beberapa saat kemudian, dia berkata pelan, ibu tahu ibu tidak punya hak lagi, tapi ibu benar-benar sudah tidak punya cara lain. Aku menghela napas pelan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita yang selalu merasa benar ini harus mengakui ketidakberdayaannya. Aku berdiri. Saya ada rapat. Permisi, Bu. Dia buru-buru ikut berdiri. Maya, apa kamu benar-benar tidak punya perasaan lagi? Aku berhenti, perlahan berbalik. Bukan aku tidak punya perasaan. Tapi semua perasaan itu sudah berakhir di hari ibu tertawa, saat aku dilempari surat cerai. Setelah itu, aku langsung masuk ke dalam gedung, tidak menoleh ke belakang. Sore itu, aku bersama timku pergi mensurvei lahan untuk proyek baru. Berdiri di atas tanah yang luas, hatiku tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Sudah sangat lama aku tidak merasakan bisa menentukan nasibku sendiri. Tidak perlu lagi meminta pendapat siapapun, tidak perlu lagi mengorbankan mimpiku sendiri. Tepat saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini Bima. Aku menatap layar lama sebelum mengangkatnya. Di seberang sana benar-benar hening, hanya terdengar napas yang berat. Akhirnya dia bicara. Maya, aku ingin bertemu denganmu. Aku bertanya, ada apa? Suaranya serak. Tolong beri aku 10 menit, aku berpikir sejenak lalu setuju. Kami bertemu di kafe tempat kami dulu sering membahas pekerjaan. Ketika aku tiba, Bima sudah menunggu. Dia terlihat jauh lebih kurus. Janggutnya belum dicukur, kemejanya tidak lagi rapi seperti dulu. Melihat pria di hadapanku, aku tiba-tiba teringat pemuda yang dulu pernah memboncengku dengan motor tuanya. Sayang sekali, orang itu sudah lama menghilang. Bima berdiri dan menarik kursi untukku. Sebuah tindakan yang sudah bertahun-tahun tidak dilakukannya. Aku duduk. Dia menatapku lama, matanya penuh kelelahan. Maya, aku sudah bertemu semua mitra. Aku juga bertemu dengan orang-orang yang pernah bekerja denganmu. Mereka menceritakan banyak hal padaku. Aku terdiam. Bima tersenyum getir. Aku baru tahu, dulu setiap kali aku berhasil menandatangani kontrak, kamulah yang menyiapkan segalanya. Bahkan pidato saat menerima penghargaan pengusaha terbaik tahun itu juga kamu yang tulis. Aku mengangguk pelan. Benar. Dia menunduk. Dan aku pikir aku benar-benar hebat. Aku tidak berkata apa-apa. Bima melanjutkan. Aku bertanya pada mereka kenapa tidak pernah memberitahuku. Mereka hanya tersenyum. Mereka bilang kalau kamu tidak mau bilang, mereka juga menghormatimu. Sampai di situ, matanya memerah. Maya, aku benar-benar bodoh. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak, kamu tidak bodoh. Kamu hanya terlalu percaya diri. Bima mengangguk pelan. Benar, aku selalu berpikir semuanya adalah hasil usahaku sendiri. Baru ketika kamu pergi, aku sadar aku telah kehilangan hal yang paling berharga. Dia mengangkat kepala menatapku, suaranya penuh penyesalan. Aku minta maaf. Minta maaf karena telah mengkhianatimu. Minta maaf karena telah membiarkanmu menderita selama bertahun-tahun. Minta maaf karena telah percaya orang luar dan menyakiti orang yang selalu ada di sisiku. Aku mendengarkan semuanya dengan diam, lalu bertanya satu kalimat.
Jika perusahaanmu masih berkembang, jika selingkuhanmu tidak pergi, jika para mitra tidak mundur, apa hari ini kamu akan duduk di sini meminta maaf padaku? Bima terpaku, mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Keheningan itu memberiku jawaban. Aku tersenyum sangat tipis. Lihat, kan? Hal yang membuatmu menyesal bukanlah kehilangan aku, melainkan kehilangan segalanya setelah kehilangan aku. Bima buru-buru menggeleng. Tidak, bukan begitu. Aku mencintaimu. Aku menatap lurus ke matanya. Jika cinta, kamu tidak akan memeluk wanita lain di depanku. Jika cinta, kamu tidak akan menyebutku benalu. Jika cinta, kamu tidak akan membiarkan ibumu menghinaku berulang kali. Setiap kalimatku membuat Bima menunduk semakin dalam. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara tercekat, "Aku tahu aku tidak pantas lagi, tapi aku tetap ingin meminta satu kesempatan." Aku menggeleng pelan. "Bima, ada satu hal yang tidak pernah kamu mengerti. Memaafkan dan kembali adalah dua hal yang sangat berbeda. Aku mungkin tidak lagi membenci, tapi aku juga tidak bisa kembali menjadi wanita yang dulu. Wanita itu sudah mati di hari kamu melemparkan surat cerai ke wajahku." Aku berdiri dan meletakkan uang di atas meja. Bima buru-buru ikut berdiri. "Maya, setidaknya biarkan aku membantumu sesuatu." Aku tersenyum. "Terima kasih. Tapi sekarang aku sudah bisa mengurus diriku sendiri." Setelah berjalan beberapa langkah, aku mendengar suara Bima dari belakang. "Aku akan menunggu. Berapa lama pun aku akan menunggu." Aku tidak menoleh, hanya berkata dengan lembut, "Jangan menungguku. Belajarlah bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri." Melangkah keluar dari kafe, aku menatap langit biru. Sinar matahari sore sangat indah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah ditahan oleh seseorang, melainkan cukup kuat untuk melangkah maju ketika orang lain melepaskan. Di balik kaca kafe, Bima masih duduk tak bergerak. Dia menatap punggungku sampai hilang di antara kerumunan orang. Mungkin saat itulah dia baru benar-benar mengerti. Ada orang yang ketika masih di sisi, kita anggap sebagai hal yang biasa. Saat hilang, baru kita sadari seumur hidup pun tidak akan bisa ditemukan lagi untuk kedua kalinya. Setelah pertemuan terakhir dengan Bima, aku tidak lagi menerima permohonan apapun darinya selama berhari-hari. Mungkin dia sudah mengerti bahwa ada jarak yang tidak bisa diisi hanya dengan penyesalan. Hidupku perlahan memasuki jalur baru. Proyek pusat komersial resmi dimulai. Aku hampir menghabiskan seluruh waktuku di lokasi proyek dan ruang rapat. Setiap pagi dimulai dengan gambar desain. Setiap malam diakhiri dengan laporan. Semakin sibuk, aku semakin merasa hidup sebagai diriku yang sebenarnya. Suatu sore, Pak Hartono mengundangku untuk menghadiri penandatanganan kontrak dengan sebuah perusahaan asing. Ketika aku masuk ke aula, banyak orang berinisiatif untuk menyalamiku. Ada yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ada yang hanya pernah bekerja denganku sekali, tetapi semuanya mengingat namaku. Seorang direktur utama tersenyum cerah. "Akhirnya bisa bekerja sama langsung dengan Anda. Dulu selalu harus melalui orang lain." Aku tersenyum sopan, "Semoga kali ini kita akan memiliki banyak proyek yang sukses." Upacara berjalan lancar. Ketika kontrak terakhir ditandatangani, seluruh ruangan bertepuk tangan. Pak Hartono berbalik dan berbisik, "Inilah posisi yang pantas untukmu, Maya." Aku tersenyum tipis. Bukan karena pujian, tapi karena akhirnya aku tidak lagi harus bersembunyi di balik bayang-bayang siapapun. Pada saat yang sama, perusahaan Bima jatuh ke dalam fase tersulit. Menurut cerita Dani, hanya dalam 2 minggu, pendapatan turun hampir setengahnya. Banyak karyawan kunci mengundurkan diri, klien yang tersisa juga mulai ragu-ragu sebelum menandatangani kontrak baru. Bima hampir berada di kantor siang dan malam, tetapi semakin dia berusaha, segalanya semakin kacau. Dia mulai menyadari bahwa hal tersulit dalam bisnis bukanlah mencari kontrak, melainkan menjaga kepercayaan orang lain. Suatu pagi, Dani meneleponku. Suaranya bercampur penyesalan. "Mbak Maya, Mas Bima baru saja mengajukan pengunduran diri dari posisi direktur utama." Aku sedikit terkejut. "Mengundurkan diri?" Dani menjawab, "Dewan direksi meminta pergantian pimpinan untuk menyelamatkan perusahaan." Dia setuju. Saya belum pernah melihatnya begitu hancur. Aku terdiam sejenak.
Dulu Bima pernah bangga bahwa kursi direktur utama adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Namun hari ini, dia harus melepaskan posisi itu dengan tangannya sendiri. Tidak lama kemudian, aku menerima kabar lain. Si selingkuhan telah resmi berhenti bekerja. Kabarnya dia pindah menjadi asisten seorang pengusaha yang lebih kaya. Semua orang di kantor membicarakannya. Ada yang menyalahkannya karena tidak setia. Ada juga yang mengatakan itu adalah pilihan yang bisa dimengerti. Bagiku, aku tidak lagi ingin menilai siapapun, karena setiap orang harus hidup dengan pilihannya sendiri. Sore itu aku tidak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lama. Mbak Rina dulu adalah rekan kerjaku. Begitu melihatku, dia langsung memelukku. Kamu berbeda sekali. Aku tertawa. Berbeda di mana? Dia menatapku lama. Dulu kamu selalu terlihat lelah, selalu hanya membicarakan suami. Sekarang kamu lebih banyak tersenyum, matamu juga lebih cerah. Aku baru sadar. Memang benar, mungkin ketika tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain, seseorang akan kembali ke versi terbaik dari dirinya. Malamnya aku mengunjungi orang tuaku. Sudah lama sekali keluarga kami tidak makan malam bersama. Ayah mengambilkan lauk ke mangkukku lalu perlahan berkata, "Anak perempuan ayah akhirnya pulang." Aku menatap ayah dan tersenyum tipis. "Aku kan selalu di sini, yah." Dia menggeleng. "Tidak, dulu kamu hanya ada. Sekarang kamu baru benar-benar hidup." Kalimat itu membuatku tercekat. Ibu menggenggam tanganku, "Jangan menyalahkan dirimu lagi. Yang penting kamu sudah bisa keluar dari sana." Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kedamaian di rumahku sendiri. Tidak perlu waspada, tidak perlu bersabar, hanya menjadi seorang anak yang pulang setelah badai. Seminggu kemudian, aku menerima undangan untuk menghadiri forum pengusaha kota. Saat tiba di sana, aku terkejut bertemu Bima. Dia duduk di barisan paling belakang, tidak lagi mengenakan setelan mahal, tidak ada lagi rombongan asisten yang mengikutinya, hanya sendirian dalam diam. Ketika acara selesai, dia berinisiatif mendekat. "Maya, selamat ya," aku mengangguk. "Terima kasih." Bima melihat papan nama di dadaku. Direktur eksekutif, dia tersenyum sedih. "Gelar ini seharusnya sudah menjadi milikmu sejak lama." Aku menjawab pelan. "Tidak. Segalanya datang pada waktu yang tepat." Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Aku dengar proyekmu sangat sukses." Aku tersenyum. Semua orang di tim bekerja sangat keras. Bima menatapku, matanya tidak lagi menunjukkan keinginan untuk kembali, hanya penyesalan. Dia perlahan berkata, "Dulu aku pikir sukses itu adalah menghasilkan banyak uang. Sekarang aku baru mengerti, sukses terbesar adalah menjaga orang yang selalu mempercayaimu." Sayangnya, aku terlambat mengerti. Aku menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Setiap orang harus membayar harga atas pilihannya. Aku juga begitu. Jika dulu aku lebih kuat, mungkin aku tidak akan membiarkan diriku menderita begitu lama." Bima mengangguk pelan. "Mungkin ini pertama kalinya kami berbicara tanpa amarah, tanpa saling menyalahkan, hanya dua orang yang telah melewati sepotong kehidupan yang penuh penyesalan." Sebelum pergi, Bima berhenti. Dia berkata sangat pelan, "Terima kasih, karena pernah mencintaiku dengan sepenuh hati." Aku tersenyum. "Semoga kamu tenang. Itulah semua yang bisa kuberikan pada pria yang pernah menjadi seluruh masa mudaku." Aku berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Bayangan matahari sore membentang di jalan. Di belakangku, sebuah bab lama dalam hidupku telah ditutup. Di depan adalah jalan baru yang terbuka lebar. Tempat di mana aku bukan lagi bayangan siapapun, melainkan diriku sendiri. Seorang wanita yang telah melewati luka, telah belajar untuk bangkit, dan akhirnya menemukan kembali nilai yang selama bertahun-tahun pernah ia lupakan tanpa sengaja. 3 bulan berlalu sejak aku dan Bima bertemu di forum pengusaha. Waktu tidak menghapus semua kenangan, tetapi cukup untuk membuat luka tidak lagi terasa sakit. Proyekku memasuki tahap penyelesaian. Tim semakin stabil, mitra baru terus berdatangan. Setiap hari berlalu dengan kesibukan namun damai. Itulah kehidupan yang dulu tidak pernah berani kubayangkan akan kumiliki. Suatu pagi di awal pekan, saat aku sedang memeriksa laporan, sekretarisku masuk. "Mbak Maya, ada 2 orang yang ingin bertemu." Aku mengangkat kepala. "Siapa?" Sekretaris menjawab, "Mereka bilang kenalan lama."
Aku mengangguk. Silakan masuk. Pintu ruang kerjaku terbuka. Dua orang yang masuk membuatku terdiam sejenak. Mereka adalah Bima dan mantan ibu mertuaku. Hanya dalam beberapa bulan, keduanya telah banyak berubah. Bima lebih kurus, rambutnya mulai beruban. Ibu mertuaku juga tidak lagi tampak terawat seperti dulu. Tas bermerek yang selalu dibawanya kini digantikan oleh tas kain sederhana. Dia menatapku, matanya tidak lagi menunjukkan kesombongan, hanya kelelahan dan penyesalan. Aku berdiri dan mempersilakan mereka duduk. Suasana di ruangan itu begitu hening hingga suara jam dinding terdengar. Akhirnya, mantan ibu mertuaku yang pertama kali bicara. Maya, ibu tahu datang ke sini hari ini sangat tidak sopan, tapi ibu tetap ingin bertemu denganmu sekali lagi. Aku dengan tenang menjawab, silakan, Bu. Dia menunduk. Beberapa bulan ini ibu banyak berpikir. Ibu teringat setiap kejadian yang telah terjadi. Setiap kali teringat kata-kata yang pernah ibu ucapkan padamu, ibu merasa malu. Suaranya tercekat. Dulu ibu selalu berpikir kamu tidak pantas untuk Bima. Baru sekarang ibu sadar, yang tidak pantas justru keluarga ibu. Aku mendengarkan dengan tenang, hatiku tidak lagi merasakan emosi yang kuat. Permintaan maaf ini, jika datang beberapa tahun lebih awal, mungkin aku akan menangis. Tapi sekarang, aku hanya merasa damai. Bima menatapku, suaranya serak. Maya, aku sudah menjual villa, menjual mobil juga. Perusahaan juga sudah dialihkan ke orang lain. Sekarang aku hanya seorang manajer biasa. Dia tersenyum getir. Aku baru mengerti rasanya memulai dari nol. Aku mengangguk. Memulai lagi bukanlah hal yang menakutkan, selama kamu tahu di mana letak kesalahanmu. Bima menunduk. Aku tahu dengan sangat jelas. Dia mengangkat kepala menatapku, matanya tidak lagi menunjukkan harapan untuk kembali, hanya ketulusan. Aku datang ke sini bukan untuk memintamu kembali. Aku tahu aku tidak punya hak lagi. Aku hanya ingin mengatakan satu hal secara langsung. Terima kasih. Terima kasih, karena pernah mengorbankan seluruh masa mudamu untukku. Maaf karena aku telah membuat semuanya menjadi sia-sia. Aku menggeleng pelan. Tidak, tahun-tahun itu tidak sia-sia. Setidaknya mereka telah mengajariku apa yang pantas kudapatkan. Bima tersenyum. Benar. Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Mantan ibu mertuaku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Dia meletakkannya di atas meja. Ini cincin kawinmu. Saat kamu pergi, ibu menyimpannya. Hari ini ibu ingin mengembalikannya. Aku membuka kotak itu. Cincin itu masih berkilau seperti dulu, tapi orang yang akan memakainya sudah berbeda. Aku dengan lembut menutup kotak itu dan mendorongnya kembali ke arahnya. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak membutuhkannya lagi. Cincin hanya berarti jika janjinya masih ada. Begitu janji itu hilang, ia hanya menjadi sebuah benda. Dia terdiam, air mata mengalir di wajahnya yang penuh keriput. Aku mengambil tisu dan meletakkannya di hadapannya. Hapus air matamu, Bu. Jangan menangis lagi. Semuanya sudah berlalu. Dia berkata dengan suara tercekat. Kamu benar-benar memaafkan ibu? Aku tersenyum. Saya tidak lagi membenci. Tapi memaafkan bukan berarti segalanya bisa kembali seperti semula. Ada orang yang seharusnya hanya tinggal di dalam kenangan. Jangan mencoba membawa mereka kembali ke masa kini. Bima mengangguk pelan. Aku mengerti. Dia berdiri, menunduk di hadapanku. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia menunduk di hadapan mantan istrinya. Terima kasih. Semoga kamu selalu bahagia. Aku juga berdiri. Semoga kamu menemukan kehidupan yang kamu inginkan. Kami saling menatap sejenak, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi saling menyalahkan, hanya ketenangan dua orang yang telah benar-benar melepaskan. Setelah mereka pergi, aku berjalan ke jendela, menatap keramaian di bawah. Telepon berdering, sekretaris memberitahukan bahwa proyek baru saja disetujui secara resmi. Aku tersenyum. Siapkan dokumen, kita mulai rapat. Kehidupan terus berjalan, tidak menunggu siapapun. Sore itu, saat pulang kerja, aku mengendarai mobilku. Jalanan diselimuti sinar matahari keemasan. Aku tiba-tiba teringat diriku beberapa tahun yang lalu. Seorang gadis yang selalu takut kehilangan orang yang dicintainya, selalu berpikir kesabaran adalah cara menjaga kebahagiaan. Jika aku bisa bertemu dengan gadis itu lagi,
Aku akan memeluknya erat dan berkata, "Jangan karena mencintai seseorang, kamu lupa mencintai dirimu sendiri. Jangan karena ingin mempertahankan sebuah rumah, kamu kehilangan harga dirimu. Dan jangan pernah membiarkan penilaian orang lain menentukan nilaimu. Karena nilai seseorang tidak pernah terletak pada tatapan orang lain, melainkan pada cara mereka memperlakukan diri mereka sendiri." Mobilku melintasi jembatan di atas sungai, permukaan air berkilauan di bawah matahari terbenam. Aku membuka kaca jendela, menarik napas dalam-dalam. Masa lalu akhirnya telah tertinggal di belakang. Di depanku adalah langit yang luas, orang-orang yang tulus menghargaiku, pekerjaan yang kucintai, keluarga yang selalu menantiku, dan di atas segalanya, sebuah kehidupan baru yang dibangun dengan kepercayaan diri, ketangguhan, dan harga diri. Aku tersenyum, sebuah senyuman yang lembut namun lebih damai dari apapun yang pernah kumiliki. Karena akhirnya, aku bukan lagi wanita yang hidup untuk pengakuan orang lain, melainkan wanita yang tahu nilai dirinya sendiri dan cukup kuat untuk melangkah di jalan yang dipilihnya sendiri.